Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilyas, NIM U 2019-1028. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teori semiotika Roland Barthes. Siapa sih Roland Barthes itu? Roland Barthes adalah seorang semiolog yang lahir di Cherbourg pada tahun 1915 dan beliau dibesarkan di Bayonne, yaitu sebuah kota kecil di pantai Atlantik sebelah barat dayanya Perancis. Nah, ayahnya adalah seorang perwira angkatan laut dan beliau meninggal dunia pada sebuah pertempuran, di mana saat meninggal dunia itu Roland Barthes genap berumur setahun. Kemudian Roland Barthes diasuh oleh ibunya, neneknya, dan kakeknya. Barthes sangat dikenal sebagai seorang pemikir strukturalis yang getol atau yang sangat fanatik mempraktikkan model dari linguistiknya Saussure, linguistik dan semiologinya Saussure. Atau ia merupakan intelektual dan kritikus sastra Perancis yang menerapkan strukturalisme dan semiotika pada studi sastra. Roland Barthes di sini menyebut bahwa model hubungan penanda-petanda yang dimiliki oleh de Saussure, Ferdinand de Saussure, itu tidaklah sesederhana itu. Jadi beliau menganggap bahwa teori dari Ferdinand de Saussure itu sangatlah sederhana. Menurutnya, pengguna atau masyarakat pada penggunaan bahasa pasti mengembangkan relasi penanda-petanda itu dalam model lain, sehingga beliau mengembangkan relasi sederhana atau tingkat pertama penanda-tanda itu yang dia sebut sebagai denotasi, kemudian relasi selanjutnya adalah konotasi. Jadi di sini beliau menganggap bahwa teori dari Ferdinand de Saussure itu perlu dikembangkan, sehingga beliau memberikan penjelasan bahwa teori dari Ferdinand de Saussure adalah teori tahap pertama, dan kemudian teori yang beliau kembangkan dari Roland Barthes ini adalah teori yang kedua, di mana teori Ferdinand de Saussure itu adalah tentang signifier dan signified. Tentu akan saya jelaskan sedikit mengenai tentang teori Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure menjelaskan tentang signifier dan signified itu, signifier sebagai penanda dan signifiednya itu adalah sebagai petanda, dan kemudian muncul sebagai sin atau tanda. Nah, di sini Roland Barthes menganggap bahwa teori itu adalah teori tahap pertama, di mana beliau menganggap bahwa teori ini adalah teori linguistik, dan kemudian teorinya beliau mengenai teologi mitos adalah teori yang kedua. Jadi teori signifier dan signified itu, penanda dan petanda itu ibaratkan seperti ini. Kita melihat ada sebuah meja hijau yang kemudian itu dimaknai sebagai meja yang berwarna hijau. Jadi signifiernya atau penandanya itu adalah simbolnya atau yang kita lihat. Nah, yang kemudian signifiednya atau petandanya itu adalah maknanya, yakni meja berwarna hijau. Dan kemudian makna dari ini adalah makna denotatif, masih mana baku. Dan kemudian menurut Roland Barthes perlu dikembangkan karena masyarakat tidak hanya berpaku pada meja hijau tadi itu, harus ada pengembangan dari makna itu tadi, yang kemudian nantinya muncul makna konotasi. Ini makna konotasi adalah makna yang tidak sebenarnya, makna yang luas dari makna denotasi itu tadi. Jadi ada 3 kunci kata sebetulnya pada teori Roland Barthes ini adalah yang pertama denotasi, yang kedua adalah konotasi, dan yang ketiga kemudian menjadi mitos. Nah, lalu setelah kita tahu dari teorinya Ferdinand de Saussure, maka di sini akan saya tampilkan sebuah skema. Nah, di sini kita tahu ada signifier, signified, dan sign yang berarti tanda. Jadi yang pertama tadi ada signifier atau adalah penanda, dan signified itu adalah tanda, dan kemudian muncul sign atau tanda. Nah, ini signifier dan signified kemudian menjadi sign, ini adalah teori tahap pertama. Jadi yang kita tahu bahwa teorinya Ferdinand de Saussure adalah teori tahap pertama, yang mana itu memunculkan sebuah makna denotatif, makna yang baku, masih makna yang belum luas. Nah, di sini yang kemudian dari sig atau tanda denotatif, dari makna denotatif itu adalah muncul signifier. Jadi signifier dan sign pertama itu adalah sama-sama makna denotatif, dan kemudian muncul sebuah signified yang menjadikan sebuah makna konotatif. Jadi dari signifier itu akan muncul signified 2. Jadi signifier 2 dan signified 2. Signified 2 ini adalah sama dengan sig 1 atau tanda denotatif tadi. Nah, kemudian muncul sebuah teologi Roland Barthes, ini mitos atau mitologi.
Jadi secara singkatnya kita ambil sambil menerapkan sebuah contoh. Ada sebuah mobil yang mana mobil itu mewah sekali. Nah, di sini kita melihat atau kita memaknai atau pertama kita melihat ya, mobil itu adalah sebuah simbol. Jadi yang kita ketahui secara penglihatan kita itu adalah simbol atau signifier, signifier pertama. Nah, dari mobil itu kemudian akan muncul signified atau makna yang ada di kepala kita atau makna yang masih baku, makna yang masih literatur bahwa itu adalah sebuah mobil yang mewah itu. Jadi apa yang kita lihat tadi sebuah simbol dan kemudian kita maknai ya secara literatur atau makna baku itu adalah sebuah mobil mewah. Nah, itu sebatas itu aja maknanya. Itu adalah makna denotatif. Dan kemudian ketika kita kembangkan lagi menjadi konotatif itu akan muncul teorinya Roland Barthes yang mana signifier atau yang sama dengan sign tadi. Jadi signifier itu sama-sama simbol ya, sama-sama apa yang kita lihat, dan kemudian akan muncul signifier yang mana berarti mobil mewah itu dimiliki oleh orang yang kaya, bahwa status sosial yang dimiliki yang memiliki mobil itu adalah kekayaan, dia adalah orang yang sukses dan lain sebagainya. Itu adalah makna konotasi. Dan yang kemudian ketika itu bertahan, makna konotasi itu bertahan, nah, jadi apa yang kita anggap bahwa mobil mewah itu adalah status sosial yang memiliki mobil mewah itu adalah orang kaya, kemudian kita anggap seperti itu terus ketika melihat mobil mewah, itu akan menjadi sebuah mitos. Jadi secara singkatnya untuk sederhananya di sini untuk memahami tentang teori mitologi Roland Barthes itu ada 4 kunci. Yang pertama adalah sin, itu tanda, dan kemudian ada denotasi, yaitu makna yang sebenarnya, dan kemudian ada konotasi makna yang tidak sebenarnya, dan kemudian adalah mitos. Nah, dari 4 ini yang pertama adalah sing, itu tanda, simbol itu sendiri. Jadi ada sebuah simbol tadi mobil ya, yang kemudian itu menjadi makna denotatif atau mobil itu dimaknai sebagai sebuah kendaraan ya, kendaraan yang dapat memuat beberapa orang. Nah, kendaraan yang beroda 4. Nah, itu adalah makna denotatif. Dan kemudian dari mana denotatif itu digali berdasarkan sosial budaya dan lain sebagainya yang menjadi kemudian makna konotatif. Nah, dari misalkan mobil yang beroda 4 tadi itu dimunculkan sebuah interpretasi atau makna konotasi menjadi sebuah mobil mewah. Orang yang memiliki mobil itu adalah orang yang kaya, orang yang sukses, orang yang sangat-sangat intinya sangat-sangat mewah. Nah, ini adalah salah satu makna konotasi yang kemudian ketika itu setelah diidealisasi dengan kemudian menjadi sebuah konvensi yang masyarakat menyepakati hal itu. Jadi ketika ada mobil mewah terus kemudian itu adalah sebuah simbol kemewahan atau kekayaan. Nah, maka dari pertahanan antara konotasi itu menjadi pada akhirnya menjadi sebuah mitos. Jadi seperti itu untuk relasinya. Nah, untuk lebih jelas lagi kita akan mengungkapkan sebuah contoh ya. Jadi kita akan menyandingkan lagi sebuah contoh yang nantinya akan saya sandingkan dengan teori tadi. Nah, di sini kita tahu itu ada gambar coklat. Nah, coklat itu kan berbentuk love ya, kelihatan indah, manis. Nah, ini adalah yang kita lihat itu adalah signifier 1. Ya, jadi itu ini teori pertama, kita lihat itu ada coklat berbentuk love yang indah sekali. Nah, ini signifier 1. Nah, makna yang tadi saya sebutkan kata indah tadi itu adalah sebuah makna yang kemudian itu menjadi signifier 1 atau sebuah makna denotasi, makna secara literatur. Jadi makna masih baku itu adalah sebuah coklat, sebuah makanan yang berbentuk hati. Nah, kemudian ini kita masuk pada teori yang kedua, teori Roland Barthes. Nah, di sini signifier 2 itu sama dengan sin 1. Jadi coklat yang enak dan indah itu adalah sebuah makna denotasi yang kemudian masyarakat menganggap coklat itu adalah sebuah ungkapan kasih sayang, perasaan cinta, dan lain sebagainya. Nah, ungkapan masyarakat ini itu adalah bentuk penggalian dari makna denotasi tadi. Makna antara sin 1 atau signifier 2. Jadi apa yang tadi kita sebut coklat itu tadi adalah sebuah makanan dan itu berbentuk hati. Nah, kemudian digali makna itu menjadi makna konotasi dari ungkapan masyarakat tadi yang menganggap bahwa coklat itu adalah ungkapan cinta dan kasih sayang dan lain sebagainya. Dan kemudian ada sebuah perayaan Valentine yang mana itu identik juga dengan kasih sayang dan perasaan cinta. Nah, dari situlah perayaan Valentine itu
disimbolkan dengan adanya coklat, bunga. Nah, ini adalah salah satu mitos. Nah, jadi seperti itu pengembangannya. Jadi ketika sudah melalui tahap 1, signifier 1 dan signifier 1, yang mana coklat yang kita lihat kemudian bermakna dengan sekumpulan makanan yang berbentuk hati, dan kemudian masuk kepada teori yang kedua bahwa signifier 2 dan sig 1 atau apa yang kita maknai tadi sebagai denotasi itu sama. Jadi coklat yang enak dan indah, dan kemudian dari mana denotasi itu coklat yang enak dan indah ini adalah makna denotasi, digali dan kemudian masyarakat itu mengungkap bahwa coklat itu identiknya dengan perasaan cinta, ungkapan kasih sayang. Nah, ketika masyarakat menganggap bahwa seperti itu, coklat seperti itu adalah makna konotasi, ya. Nah, dari perubahan itu ketika makna konotasi itu bertahan, yang kita tahu kan sampai sekarang bahwa coklat itu adalah kasih sayang, walaupun kita tahu itu adalah makanan manis, tetapi ketika kita memiliki kekasih atau pacar, tentu kita akan memberi coklat itu sebagai tanda kasih sayang. Nah, tanda itulah yang menjadi sebuah makna konotasi, ya, hasil dari penggalian makna denotasi yang disesuaikan dengan bentuk sosial, budaya, dan lain sebagainya. Dan kemudian ada sebuah perayaan, yang mana perayaan itu ada perayaan Valentine, yang mana perayaan Valentine identik dengan kasih sayang dan cinta, dan kemudian coklat itulah diambil dan sebagai simbol perayaan Valentine, dan perayaan Valentine itulah yang dinamakan sebuah mitos. Jadi perayaan Valentine itu adalah mitos karena itu adalah sebuah anggapan yang bertahan dari makna konotasi tadi. Nah, jadi makna konotasi ini seakan-akan mengganti makna denotasi. Jadi mungkin itu dari saya, dari sebuah teori Roland Barthes. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.